Penonton. Halo. Halo Fantri, Safira. Halo. Sehat? Sehat semua Kak Tepi. Akhirnya bisa ikut ngobrol bareng nih. Iya nih. Akhirnya Makasih loh sudah mau bantuin gue. Jadi Tapiometer kali ini nyoba format yang agak beda. Ya berhubung kan ini masa pandemi, jadi waktu gue mungkin waktu lo semua jadi agak sedikit lebih banyak. Kita nyoba kreatif ya. Iseng pakai teknik baru ala-ala podcaster. Nah kali ini gue tuh mau ngoceh-ngoceh, mau bahas sama kalian. Ada nggak sih kalian yang perhatiin tuh satu drama Korea yang lagi diomongin banget di seantero jagat, di Twitter, di Instagram. Perhatiin nggak? Aku nonton dulu. Saya nonton. Aku nggak nonton. Baru nyobain satu episode sih. Bahkan saking ngehitsnya si drakor ini yang bahkan masih tayang di Korea, dibeli sama TV lokal. Nah lo tahu kan, Sarah kan lo nonton ya? Udah. Kan banyak ciumannya nih ya. Kayak apa di TV lokal kita ya? Apaan yang ada? Kayak dipotong separuh nih. Gitu. Tapi saya nonton cuma sampai episode 3 Kakak Tepi. Selebihnya tidak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Internet mati. Ayo. Gue juga sampai episode 1 doang. Nggak apa-apa kalau nggak ke nonton di TV aja. Nanti separuh ceritanya kami yang ceritain. Gue tuh nggak bisa banget gitu loh, kayak nonton tentang perselingkuhan, like, gue tuh kan overthinking ya. Aduh. Kayak gitu zodiak gue Capricorn ya. Gue tuh orangnya setia banget ya, gue nggak bisa deh kayak gitu-gitu. Oh my god, lo gampang ke-trigger ya anaknya. Gue coba kasih opsi, mungkin ada satu tontonan yang lo lebih sanggup nontonnya ya. Karena si A World of Married Couple di negara asli itu biasa sebutannya The World of the Married. Nah dia tuh adaptasi dari sebuah serial Inggris yang tayang di BBC, judulnya Dr. Foster. Nah Dr. Foster ini itu pertama rilis di tahun 2015 dan keduanya di 2017. Ternyata di sana juga hits juga nih serial, cuman mungkin dengan caranya sendiri kali ya. Jadi si aktris utamanya si Serena Jones itu yang jadi Gemma, dia menang jadi pemeran utama di BAFTA Award 2016. Terus serialnya sendiri juga dapat penghargaan Most Popular Drama dari National Television Awards di tahun 2016 dan 2018. Plus aktrisnya juga menang lagi. Jadi emang di setiap season tuh performa mereka di TV tuh bagus gitu. Karena nge-hits di sana, jadi sesama negara Eropa juga mengadaptasi. Jadi ada Prancis sama Rusia yang ikutan bikin serial ini. Korea adalah negara ketiga dan negara pertama di Asia yang bikin adaptasinya. Judulnya jadi World of Married Couple. Jadi keren. Kamu tuh ibarat gemak gitu ya, tapi terlambat. Kalian tahu negara pertama yang adopsi film ini apa? No, apa sih? Indonesia. Lewat sinetron Anakku Anak Suamiku, tapi bukan anakku. Berarti suami selingkuh tuh? Bukan. Ya itu kayaknya baru deh, Pan. Yang lama tuh yang Hello Kitty itu loh, Hello Kitty. Oh ya, Hello Kitty direbus ya? Hello Kitty direbus. Wah, Iya kan? Padahal Ada lagi dari kontaknya si cowoknya, Kak. Cowoknya kan punya selingkuhan. Nah, kontak selingkuhan itu namanya Hello Kitty. Dicari-carilah itu sama istrinya siapa Hello Kitty deh. Itu cringe banget sih menurut gue. Astagfirullahaladzim. Aduh. Gue kalau nyamarin gitu pakai biasanya nama laki atau apalah kalau nama perempuan yang lebih bagus ya, kagak Hello Kitty juga sih ya. Nah Dr. Foster sendiri gue juga udah nonton. Intinya ceritanya adalah si orang-orang ini itu adalah mengalami cinta segitiga. Ya si lakinya nih yang berulah nih di serial ini gitu. Nah kalau si Gemma Foster sama Ji Sunwoo ini, dia bukan wanita lemah ya. Mereka tuh wanita karir sukses, wataknya keras, sosok pemimpin, bahkan dia jadi breadwinner keluarga. Breadwinner tuh orang yang bawa makan pulang gitu loh, yang kayak nyari makan, ya itulah istilahnya ya. Nah, serial ini tuh akan mengungkap perjalanan cinta segitiga ke depannya akan seperti apa. Jadi mungkin bisa jadi anakku, bukan anakku, tapi anak suamiku. Padahal Foster dan Ji Sunwoo ini sama seperti saya, Kakak Tepi. Breadwinner lagi. Oh, kau yang cari makan di keluarga ini kah? Iya, Kakak Tepi. Ya sama lah, kita semuanya sedang bekerja. Ini aja bentuk pekerjaan bukan? Betul. Cuma jadinya bikin haus seperti ini. Lanjut ke perbandingan ya. Gue nggak bisa bilang yang satu tuh lebih bagus dari yang lain. Karena kalau dari kualitas acting, semuanya prima dan maksimal. Baik yang versi bule maupun yang versi Korea. Nah ini buat catatan buat Vira nih. Jadi kalau si Gemma Fosternya tuh menurut gue karakternya tuh kuat banget, nekat dan agresif. Kalau ketemu dia lo mungkin akan intimidated. Kalau Sunwoo itu dia tuh kuat dengan caranya sendiri. Karena dia tipikalnya pemimpin yang cukup pendiam, tenang, intinya diam-diam menghanyutkan. Mereka berdua tuh bisa menunjukkan kegilaan mereka dengan cara masing-masing. Cuma ya kalau si Gemma itu tuh auranya superwoman
agak beda sama si Sunwo yang agak vulnerable. Coba si siapa namanya Ivan, lo kan udah nonton sampai 3 episode. Menurut lo gimana? Ya kalau saya punya mama seperti Sunwo dan Dr. Foster, Gemma Foster ini, saya juga pasti kasihan sih. Iya kan, kalau Gemma tuh mungkin karena strong banget kemasannya kayak superwoman gitu. Jadi kalau misalnya dia kayak dilepas di mana aja, kayak ini cewek bisa survive sendiri deh. Dan tapi gue nggak bilang si Sunwo ini nggak mandiri dan nggak bisa dilepas ya. Cuma kalau dari air muka itu tuh kayaknya marah, sedih, sakit hati, dendam, nekat, dan semua yang campur aduk itu kelihatan di air mukanya. Apa karena ada faktor perawakan ya? Ini kan tipikal wanita Asia yang mungkin kecil, apa sengaja dipilih yang kesannya agak ringkih. Kalau di Gemma tuh kan kayak Wonder Woman gitu. Jadi kayak dia bakal selamat sendiri. Sarah gimana? Tapi emang kalau nonton Dr. Foster sama versi Koreanya, kalau Dr. Foster tuh kayak cuman FYI aja gitu nggak sih Kak? Kayak ya ini cuma ngasih tahu diselingkuhin, terus dia punya teman-teman nih yang kayak gini-gini, kayak cuman gitu doang gitu. Jadi kitanya juga ngerasa simpatinya kurang. Kalau misalnya nonton yang Korea, itu kan gue sempet kebawa sedih, emosi, kesel banget ngeliat si suaminya yang selingkuh gitu. Oh jadi Sarah kalau dapat selingkuh, Sarah cuma begitu ya Sarah. Ya enggak sih. Oh. Jangan itu. Amit. Kita doain. Bedanya kedua film ini apakah? Nah ini nih gue mau lanjut bahas. Tadi benar sih yang Sarah bilang. Mungkin karena kita juga orang Asia gitu ya yang nonton dan udah tahu dengan budaya Timur yang lumayan konservatif. Jadi budaya Korea tuh agak lebih dekat sama budaya Indonesia. Kalau yang si A World of Married Couple itu vibe-nya tuh kayak lebih dark. Sementara A World of Married Couple walaupun awut-awutan tuh kayak ada bumbu sinetron tuh masih kenceng gitu. Nah si Dr. Foster ini fokus utamanya tuh ke karakter utamanya si Gemma. Jadi perjalanan emosinya, perjalanan psikologisnya itu benar-benar kelihatan. Bahkan tuh bagian si selingkuhannya si Kate itu nggak sebanyak itu sih porsinya kayak di Married Couple gitu. Nah gue pribadi juga lebih menikmati yang versi Korea karena rasanya tuh kayak masuk wahana arung jeram gitu ya Sarah ya. Iya sama, pokoknya Kayak lebih gregetnya lebih berasa. Nah itu, jadi kayak alurnya tuh lumayan naik turun yang lumayan ekstrim. Scriptwriter-nya tuh kayak tahu kapan harus ngasih kejutan di setiap episodenya. Jadi kalau di Married Couple tuh ada beberapa karakter tambahan, plot ceritanya udah pasti nggak persis sama yang asli. Udah gitu kalau yang di Married Couple tuh tambahan bumbu-bumbunya sih yang bikin kita jadi makin sebel banget sama Tae-oh dan selingkuhannya. Dan gue ngerasa kreatornya tuh bener-bener tahu pasar penontonnya, termasuk faktor budaya itu tadi. Makanya kita disodorinnya bagian ini tuh kayak bener-bener dimakan gitu. Dan ada satu lagi budaya lain yaitu budaya tukang gosip yang ngasih kuat. Makanya pertemanannya si Sunwo tuh toxic abis. Nah perceraian tuh kalau mungkin di benua kita tuh masih dianggap sesuatu yang gimana gitu. Kalau bule-bule kan ya cerai juga ya biasa aja gitu. Cerai memang menyedihkan, tapi maksud gue beda gitu cara kita melihat pernikahan di Asia sama di sana rasanya ya. Hubungan orang tua anak kalau di Married Couple tuh ya kayak orang tua sama anak, tipikal kita lah, anak-anak Asia gitu. Nah kalau Dr. Foster gue ngeliatnya, ini Sarah mungkin juga bisa membenarkan relasi orang tua dan anak tuh kayak temenan ya gak sih? Kayak temenan, iya benar. Terus kayak anaknya tahu ada suatu scene yang kayak balikan lagi gitu kan Kak. Aduh ini spoiler gak sih? Jangan spoiler deh. Tapi ya ini gak usah dilanjutin. Ya tapi anaknya biasa aja gitu deh. Sarah kok jangan kasih tahu Sarah. Gitu. Saya belum nonton ini. Iya. Kita alur dan pemilihan lagu di Married Couple tuh juga mendukung kenapa vibe-nya lebih sinetron. Dramatis memang, tapi greget. Lo kalau nonton yang asli menuju ending per episode itu tuh berasa kayak digantungin dan penasaran banget. Mereka tuh jago bikin cliffhanger ya, bikin kita penasaran nunggu episode selanjutnya. Gue nonton yang Korea dulu, baru tuh pas gue tahu ternyata adaptasi dari Dr. Foster, gue nonton tuh Ibu-Ibu Julid yang gue harapin ada di versi bule ini ternyata nggak ada ya. Padahal gue pengen lihat banget bule Julid tuh kayak gimana sih. Iya makanya gue bilang tadi kreatornya kayak tahu gitu loh si pasar kita nih yang masih tukang gosip nih kencangnya lebih di Asia mungkin ya. Nah sama satu lagi kita tuh nggak pernah sebel-sebel banget sama karakter-karakter lain di Dr. Foster, bahkan sama yang berselingkuh karena itu tadi fokusnya cuma di karakter utama. Nah kalau di versi Korea semua tuh ada sisi ulernya gitu. Si Tae-oh tapi bukan ular lagi, dia tuh turunan Dajjal. Oh my god. Nah makanya kalau siapa namanya Vira kalau mau nonton mendingan daripada kalau gue sama Sarah kan
udah keburu bias gitu ya cara pandangnya. Jadi lo mungkin nonton yang versi aslinya dulu deh. Yang brengsek-brengsek itu selain si Dajjal, temannya Sunwoo, si Dakyung yang jadi selingkuhan, keluarga Dakyung. Semua kak, kayaknya kak brengsek. Semuanya asli. Wah, sahabatnya Sunwoo nih, gue doain ya Allah, semoga kita nggak punya teman yang kayak gini. Dia bukan kedua Amin. Amin. sampai gak punya teman seperti ini. Jadi mereka tuh kayak ibu-ibu dan wanitanya sih, ya Allah. Mulut pada culas-culas banget semua ya. Padahal udah kaya-kaya banget tuh, kayak kurang bahagia apa hidupnya ya. Masih aja ngurusin orang. Udah gitu nih, musiknya juga lebay banget. Jadi makin nih hawa sinetronnya. Tapi ada satu lagu yang menurut gue bagus dan bikin adegannya menyayat. Itu Yang mana? lagunya si Lonely Sailing itu ya. Agak depresi sih itu adegannya. Gue udah denger ya. Iya, kayak lo tau deh kan ya. Lonely. Bukan lagu itu bukan lagu itu Tri. Kalian ini. I'm the lonely. Itu kan. Ih, apaan sih? I have nobody. Nah, bukan yang itu Tri. Jadi serial itu tuh kalau buat gue mengajarkan sesuatu soal hidup, terutama pernikahan, bahwa nggak ada hal yang hitam putih, semuanya abu-abu seperti sifat-sifat manusia di Married Couple ataupun di Setuju. Dr. Foster. Nah, tapi gue kasih fun fact sedikit nih ya. Jadi kalau di drama Koreanya kan si Sunwoo itu tinggalnya di kota bernama Gosan. Kalau kalian Google, Gosan tuh ada di Korea, tapi itu desa kecil, bukan kota yang maju seperti di serial ini gitu. Terus Bukan permain karet kakak Tepi. oh, Aku mau kirim barang nih pakai Gosan. Bukan. Oke. Saya hargai usahanya untuk melucu ya kawan-kawan ya. Terima kasih loh sudah meramaikan. Aduh. Saya gosen nanti sih makan ini lumayan ini apa brand placement tiba-tiba kita sebut brand orang ini. Tepiometer mencari sponsor. Terus rumah sakit tempat Sunwoo kerja itu aslinya adalah perpustakaan umum di kota Chuncheon. Bacanya gitu. Nah, yang menarik lagi, emang semua aktor aktris tuh punya teknik sendiri untuk mendevelop karakternya. Ya. Jadi si Kim Hee yang jadi Sunwoo itu katanya pas syuting emang sengaja jaga jarak sama Park Hae Jun yang jadi Tae-oh dan Han Soo Hye yang jadi Dakyung. Jadi biar emosinya kejaga. Mungkin emang Pantes susah ya. juga kali ya. Wow, Kalau terkenal really? sih, iya makanya. Banget ya. Kalau gue mau nilai 2 serial ini tuh aktingnya pada kualitas tinggi semua. Kalau mau dapat kesan serial yang agak mahal, agak lebih gelap, ringkas, padat, jelas, ada di Dr. Foster. Kalau mau sesuatu yang lebih ngegigit atau ngegigit banget sampai lo gemes sama karakternya, plot twist dan macam-macamnya, World of Married Couple ini. Bahkan sampai akting si anak remajanya tuh si John Ji Seo yang jadi Jun Young. Nah, itu juga menurut gue sih dia punya masa depan yang cerah ya di dunia seni peran di Korea sana, karena aktingnya believable banget sebagai anak remaja yang mengalami gonjang-ganjing keluarga, broken home. Tae-oh nih memang Tae-oh nih kurang ajar. Emang tokai dia itu. Iya emang. Kan namanya Tae. Iya makanya. Tae-oh. Tapi Tae dalam makna yang lain Tri, bukan Indonesia. Tae dalam makna Korea dong. Walaupun kelakuannya mirip ya. Iya, kalau di gitu. Indonesia Bang, betul. Kalau di Indonesia dia kelakuan sama. Karena kita terbawa perasaan banget ini sama si Tae-oh-nya, sama Dakyungnya juga. Teman-teman di rumah harus ingat, jangan bikin malu bangsa dan negara ini ya. Jangan kok komen-komen di Instagramnya si Dakyung itu yang jadi Dakyung. Betul, itu bikin malu Betul, sekali. setuju. Aduh, bikin Oh malu my sekali God. memang. Orang Korea mana ngerti ya kan bahasa Itu Indonesia. dia. Terus Itu ngata-ngatain takutnya Siwon pelakor. baca. Siwon kan nggak bisa deh. Siwon kan Bahasa ngerti Indonesia ya. guys. Sampai lupa gue ngasih nilai Iya, di Dr. skor. Foster 4 Berapa? popcorn. A World of Married Couple 4,5 deh, karena menurut gue lebih jago ngaduk perasaan warga Asia. Ini saking tinggi ratingnya dia sempat ngalahin Itaewon Class loh. 6 episode awalnya tuh ratingnya lebih tinggi dari Itaewon sih, World of Married Couple. Baiklah kalau begitu, selamat nonton. Gimana? Ini yang laki-laki pada mau lanjut nonton apa enggak? Mau. Iya. Saya mau nonton. Mau. Karena laki-laki tuh pada gengsi nggak sih nonton drama-drama kayak gini? Tidak, saya tidak. Teman-teman cewek gue Enggak juga ada kok. yang pada males sih, tapi mungkin ya memang nggak umum di antara laki-laki. Tapi banyak loh suami-suaminya teman-teman gue akhirnya jadi nonton. Terima kasih Kakak Tepi. Nanti kita nonton dulu ya. Sama ya, coba Thank you so much Kak Tebi. Bye.